mempelajari sejarah tentunya harus berimbas pada konteks kekinian dan konteks yang akan datang. Tentunya apa yang nanti akan dibicarakan oleh para pembicara bukan sekedar romantika kesundaan perspektif masa lalu, apa itu tentang perkembangan Islam Sundanya, budaya Sundanya, politik Sundanya dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana bisa diimplementasikan pada konteks kekinian dan konteks yang akan datang. Berkaitan dengan itu, saudara sekalian, bahwa ada persoalan yang harus kita pikirkan bersama sebenarnya berkaitan dengan keberadaan dari etnis Sunda ini dalam konteks kekinian bahkan konteks yang akan datang. Malam tadi saya membaca tulisan lama Pak Mufli di blognya. Beliau bicara bahwa ada persoalan tentang keberadaan jati diri Sunda ketika dihadapkan pada proses globalisasi dan modernisasi. Tulisan itu sudah lama, 2008. Tapi hemat saya, untuk konteks hari ini pun kita pun harus direnungkan kembali dan bikin ulang. Malah konteks hari ini yang bukan lagi globalisasi, bukan globalisasi, tapi sudah ada revolusi industri 4.0. Sejauh mana mewartakan, menginformasikan sejumlah khazanah budaya Sunda dalam konteks kekinian. Andaikan prediksi Pak Mufti berbagai budaya Sunda sudah tergerus oleh arus zaman pada waktu itu, apalagi sekarang. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan dalam konteks revolusi industri 4.0. Saya menyimpang dulu, kemarin menarik dari Ibu Lina. Ciri 4.0 ini, beliau katanya dia bawa ke sebuah daerah di Cina. Kalau konteks Indonesia, Sunda maksud saya hari ini di Ciklet lah itu, bukan Ciklet atau Malausma, Majalengka, itu satu kondisi misalnya daerah yang sangat jauh dari kehidupan urban. Mulina berbicara ada keanehan di sini, suasana yang sangat-sangat tidak diharapkan, tidak diduga bahwa sudah terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Apa perubahannya? Jadi dia dibawa oleh mahasiswanya untuk menghadiri pernikahan di tempat itu. Ternyata yang dilakukan adalah pola-pola yang hari ini dilakukan. Semisal ketika undangan ingin memberikan amplopnya, dia tidak menggunakan amplop yang tunai, tetapi menggunakan barcode langsung dia seperti OVO ya hari ini. Jadi undangan seperti itu di kampung gitu. Bahkan katanya pengantin pria ketika membawa barang-barang itu sudah diterjemahkan dalam bentuk uang dan uang tidak tunai. Jadi diberikan dengan barcode. Nah hari ini soal seperti itu. Nah persoalannya adalah bagaimana hari ini budaya Sunda supaya bisa eksis di zaman hari ini. Nah mungkin nanti akan dibedah oleh para pembicara. Itu yang pertama. Yang menarik lagi dari tulisan Pak Mufti adalah di akhirnya ada kemiskinan historiografi Sunda di situ. Jadi Pak Mufti berbicara kekhawatiran tidak ada pengakuan dari pihak publik, pihak negara tentang khazanah yang ada di orang-orang Sunda itu. Buktinya kajian tentang kesundaan bahasa Peruviala ada sebuah kemiskinan. Nah, sekalian, hari ini hemat saya harus dipikirkan oleh kita yang notabene jadi diri sebagai seorang Sunda kan itu. Satu teori mengatakan bahwa ketika
ketika sebuah bangsa, sebuah wilayah itu akan tidak bisa berkembang, baik itu nalarinya ataupun aspek-aspek yang lainnya, gampang saja bagaimana dihilangkannya semua khazanah yang dimiliki oleh bangsa itu, wilayah itu dan sebagainya. Kekhawatiran pada konteks hari ini pun khazanah yang dimiliki oleh orang-orang Sunda itu sudah dihilangkan oleh orang-orang eksna, orang Sunda itu sendiri. Berarti khawatir pula misalnya dari diri orang Sunda mengalami sebuah ancaman yang sangat dahsyat sekali. Satu kasus yang saya baca dari tulisan Putri. Yang kedua, hari ini dipertanyakan ulang dengan disertasinya dari Bapak Denny Miharja, dosen Usuludin. Sunda itu Islam, Islam itu Sunda. Nah pertanyaannya, apakah benar nggak ada gium itu konteks hari ini? Pertanyaan ini mungkin juga bisa didebatkan pada hari ini. Saya lihat tadi ada temanya, Pak Ajit akan membedah tentang Islam Sunda. Nah, apakah masih layak nggak? Wah Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Itu kata Pak Sobe Mansur untuk konteks hari ini. Kenapa dipertanyakan? Kalau kita mengaku sebagai wilayah etnis orang Islam atau etnis Islam, maka berbagai hal sebenarnya, berbagai aspek kehidupan sebenarnya harus menjadi satu dominasi orang-orang Sunda sendiri. Pertanyaan selanjutnya hari ini, seberapa jauh politik Indonesia dikuasai oleh orang-orang Sunda? Meskipun Pak Gufron bicara tentang politik Sunda. Hemat saya, ketika misalnya Islam tidak bisa dipertunjukkan oleh orang-orang Sunda dalam tanda kutip penguasaan semua lembaga-lembaga kekuasaan kita, itu pun jadi persoalan untuk hari ini. Mempertanyakan ulang apakah benar nggak Sunda itu Islam atau Islam Sunda. Nah, realitas seperti ini, saudara sekalian, mari kita diskusikan pada kali ini. Mudah-mudahan akan memberikan satu tawaran, gagasan, solusi untuk mengantisipasi berbagai problematika yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Itu saja mungkin dari saya sebagai